tips biar tidak mabuk laut di kapal pesiar. Balik lagi di channel gue Uba. Oh yeah. Di video kali ini gue bakalan sedikit berbagi saja buat calon-calon kru member yang merasa lemah di darat, laut, dan udara. Oke? Di sini gue bakalan sedikit share saja buat kalian biar kalian itu tetap semangat kerja di kapal pesiar. Karena pengalaman ini gue alami sendiri ketika di kontrak pertama. Sebelum gue memberikan tipsnya bagaimana caranya mengatasi mabuk laut, darat, dan udara, terutama mabuk laut ya, karena mabuk laut itu sangat-sangat menyiksa banget guys. Sebelum gue menceritakan tipsnya, gue bakalan menceritakan kisah gue dulu di perjalanan kontrak pertama menuju ke kapal pesiar. Sebenarnya itu gue adalah orang yang lemah di dalam kendaraan transportasi apapun itu yang ada di darat, laut, dan udara. Dan kenapa gue bisa sampai kuat saat ini? Yaitu karena sesuatu hal yang membuat gue kuat sampai saat ini. Apakah itu? Kalian tunggu saja ceritanya. Nah, ceritanya itu ya guys, gue itulah mabuk darat. Mabuk darat artiannya kalau gue naik mobil, gue itu mabuk guys. Apalagi kalau kalian ke Bali ya, kalau kalian tahu daerah Bedugul itu banyak lika-likunya guys. Kalian kalau ke sana, kalian itu misalnya lemah, kalian pasti mabuk ya. Dan juga suasana di sana dingin banget. Kalau sudah tanda-tanda mabuk, kuping bakalan terasa longgar dan makanan yang dimakan sebelumnya itu terasa di tenggorokan dan menunggu saja untuk mengeluarkan sesuatu di dalam mulut naga kalian. Nah, waktu di kontrak pertama itu gue kan naik mobil tuh dari Buleleng ke bandara, dan di saat itu gue nggak mabuk karena gue kepikiran bagaimana sih kerja di kapal pesiar. Jadi karena kepikiran kerja di kapal pesiar, gue nggak mabuk dan masih bisa menahannya. Dan karena gue dari Bali ke Australia itu cukup satu flight, jadi tidak transit ya. Gue cuma menggunakan satu pesawat saja untuk menuju ke Australia, dan setelah ke Australia langsung ke kapal pesiar. Nah, waktu di pesawat itu gue sebenarnya hawa-hawa mabuk itu masih ada, dan gue hampir muntah mabuk di dalam pesawat guys. Dan gue untungnya itu masih kuat bisa menahan, padahal udah di sini di tenggorokan. Wih, kalau mabuk laut itu, kalau mabuk udara itu sangat-sangat menyiksa banget ya. Apalagi berangkat sendirian dan nggak bawa kresek. Ya kalian pasti bakalan tersiksa banget, mau pulang, serius mau pulang, karena di saat itu gue sendirian dan sudah basah, sudah berada di negara Australia. Akhirnya gue putuskan untuk selesaikan kontrak ini, misi ini, agar tidak memalukan dunia persilatan saja ya. Biar keluarga gue nggak malu, karena kalau gue sampai pulang di hari itu di bandara dan tiba-tiba tersesat, gue pulang tidak sampai di kapal pesiar, ya sudah, gue bakal malu ya pulang lagi. Dan ketika gue sampai di Australia, gue menuju kapal pesiarnya, dan kapal pesiar yang gue tunggangi di kontrak pertama itu adalah Radiant of the Seas. Kalau kalian tahu Radiant of the Seas, kapal itu kecil banget, lebih besar Symphony ya, kayaknya 5 kali lipat besarnya dari kapal Radiant ya. Jadi perbedaan kapal kecil dan kapal gede itu, kalau kapal gede kena ombak besar, yaitu tidak bakalan terjadi pergerakan terlalu banyak dalam kapal itu. Kalau kapal kecil kena ombak besar, wah, kalian pasti mabuk guys. Apalagi kalian lemah kayak gue ya, kalian pasti mabuk laut. Nah, ketika itu gue mabuk selama 1 bulan lebih di kapal pesiar, dan menyebabkan gue kurus kering mau pulang ya. Mau pulang 2 minggu pertama gue mau pulang di dalam benak gue, dan gue sudah benar-benar tidak tahan dengan mabuk laut. Karena kalau mabuk laut semuanya tidak mood guys, apalagi makan itu ya, apalagi kerja itu terasa lemas. Dan untungnya itu di posisi itu sangat mudah sekali, cuma prepare kopi dan susu doang, dan malamnya baru masak, bantu-bantu masak ya di dining room. Setelah 1,5 bulan itu gue lalui dan gue mengalami mabuk laut, dan akhirnya gue putuskan untuk mencari di Google, dan ternyata untuk mengatasi itu gue harus latihan fisik, yaitu gue melakukan nge-gym setiap hari 30 menit
per hari gue nge-gym guys, dan akhirnya gue kuat sampai saat ini. Dan bagaimana caranya mengatasi kalau kalian mabuk laut di dalam kapal pesiar? Di kapal pesiar itu ada medical, kalau istilah di rumah itu adalah puskesmas, dan medical itu menyediakan obat-obatan buat kalian. Misalnya kalian mabuk laut, di sana ada pilnya. Nama pilnya itu adalah seasick pill. Jadi kalian bisa meminum obat itu 2 jam atau 1 jam sebelum kalian mengalami cuaca buruk di dalam kapal pesiar itu. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa kapal itu bakalan mengalami cuaca buruk? Gampang sekali. Biasanya itu supervisor atau leader-leader kalian atau bos-bos kalian itu bakalan menempelkan sesuatu di mading, ceklek ya, cekleng, ditempelkan di sana, dan akhirnya kalian tahu kapan cuaca buruk itu bakalan terjadi. Biasanya sih kapal-kapal yang bisa mengalami cuaca buruk adalah kapal-kapal yang sering melakukan cruising dari benua satu ke benua yang lainnya. Karena waktu itu Radiant of the Seas homeportnya itu di Australia, tapi pindah-pindah juga kadang di Amerika, di Australia. Waktu cruising ke Amerika, ke Alaska, itu sangat memerlukan waktu yang lumayan lama sekali, sekitaran 14 atau 15 hari, sekitaran 2 minggu, dan sangat-sangat luar biasa banget guys mabuk laut ya. Singgah-singgah ke darat dulu sebelum kita menuju ke tempat aslinya. Singgah ke darat dulu, dan kalau kalian mengalami hal seperti itu, kalian harus minum obat seasick pill sebelum terjadinya cuaca yang buruk di dalam kapal pesiar. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Dan apakah kalian bakalan terus-terusan kalian minum seasick pill kalau kalian mabuk laut terus? Tentunya tidak. Dan tipsnya itu adalah kalian harus benar-benar fokus olahraga biar fisik kalian itu kuat dalam mengalami cuaca buruk di kapal pesiar. Jadi itu saja untuk tipsnya, yaitu nge-gym, melakukan olahraga kalau kalian mabuk laut. Semoga kalian bisa kuat kerja di kapal pesiar. Jangan mabuk laut, karena mabuk laut itu tidak enak sekali. Semoga betah kerja di kapal pesiar. Bye bye.